saya tumpang tangan nih, saya punya handphone nih pagi-pagi nih Pak. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tergantung dengan mereka. Yes. Penghasilan saya tidak ditentukan dengan ini. Yes. Saya katakan seperti itu. Saya katakan, Tuhan, Engkau sanggup mencukupi apa yang saya perlukan. Amin. Ketemu lagi di program Today's Message Podcast. Bersama saya dengan Yuhandi dan sudah hadir di tengah-tengah kita dengan Ibu Ida. Apa kabar Ibu Ida? Luar biasa Pak Yuhandi, terima kasih untuk kesempatan bisa bertemu dengan Pak Yuhandi, host yang luar biasa. Puji Tuhan, thank you juga Dahsyat loh Bu Ida mau meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya bisa hadir untuk berbagi tentang kisahnya Ibu yang saya dengar luar biasa sekali. Amin, amin. Ya, tapi tentunya sebelum kita berbagi kisah itu boleh share sedikit tentang latar belakangnya Bu Ida. Oh iya, saya seorang ibu rumah tangga nih Pak Yuhandi. Punya 3 orang anak, usia dewasa 25 tahun, Wow. 20 tahun, dan 13 tahun. Masih ada yang kecil ya? Masih ada yang kecil Pak Yuhandi. Masih butuh-butuhnya dana ya. Butuh dana dan yang juga satu butuh juga masih perhatian. kuliah. Boleh cerita sedikit mengenai keluarganya dong, latar belakangnya? Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan saya seorang suami yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberikan 3 orang anak yang luar biasa juga buat saya. Ketiga anak saya dan suami saya ini merupakan satu kebanggaan buat saya yang Tuhan berikan buat saya. Yang saya angkat di sini adalah betapa Tuhan itu dahsyat. Amin. Terhadap anak-anak saya dan keluarga saya Pak Yuhandi. Yes. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, saya dengar juga kan sebelumnya Bu Ida ini seorang wanita karir ya Bu ya. Oh, Boleh iya, Pak. cerita tentang suka dukanya seorang wanita karir itu seperti apa Oh sih? iya. Sebelumnya saya itu kan seorang karyawan ya Pak Yuhandi. Saya bekerja itu 29 tahun Pak Yuhandi. Wow. 29 tahun saya bekerja, setiap harinya saya meninggalkan keluarga, anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil ya Pak Yuhandi ya. Betul. Saya tinggalkan mereka untuk membarterkan waktu saya dengan penghasilan ya Pak Yuhandi ya. Oke. Jadi aduh benar-benar waktu itu kalau saya rewind lagi, waduh saya udah kehilangan momen untuk waktu-waktu terindah buat anak-anak saya. Terus saya teringat untuk anak saya yang masih kecil ini ya Pak Yuhandi ya, yang 13 tahun ini, apa iya saya lanjut dengan pekerjaan saya sementara anak saya ini kan mulai beranjak remaja nih Pak. Iya. Akhirnya setelah saya sharing dengan anak-anak saya, suami saya, akhirnya kami ambil keputusan untuk mungkin saya yang resign. Seperti itu demi anak-anak saya Pak Yuhandi. Oke, untuk Seperti itu. memberikan quality time lah ya buat Quality khususnya buat time. yang si kecil ini Iya, ya. Pak, gitu. Oke, nah boleh tahu resign itu kapan ya Bu ya? Terakhir Ibu mengambil keputusan Oh ini? iya, itu saya resign itu 1 Februari 2019 Pak. 2019. 2019. Berarti Belum lama ya Pak ya. Belum lama tapi juga kan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Nah, saya mau sedikit bertanya nih. Sekarang kan masih kondisi pandemi sejak bulan Maret ya, di awal-awal pandemi ini sempat merasa menyesal nggak sih kenapa saya resign 2019 padahal kalau saya bekerja saya masih punya income loh gitu. Poinnya di situ mungkin ya. Oke. Buat saya keputusan saya untuk resign kemarin itu adalah keputusan yang tepat di mana Tuhan yang menetapkan buat saya Pak Yuhandi. Wow. Karena gini Pak, sebelumnya di 2017 saya diperkenalkan satu bisnis oleh teman saya. Oke. Diperkenalkan satu bisnis oleh teman saya pelajari sistemnya karena sistemnya itu adalah tabungan proteksi. Investasi, terus bisa berpenghasilan, saya coba tuh Pak. Yes. Saya mulai pelajarin, akhirnya saya bangun tuh bisnisnya. Dari 2017 ke 2019 sebenarnya saya sudah punya income. Oh, di luar karir Di tadi luar ya. karir tadi. Pekerjaan. Oke. Jadi saya sudah punya income di situ. Terus setelah saya compare dengan penghasilan saya gini, waduh tiap hari saya harus ninggalin anak saya sudah punya penghasilan seperti ini untuk apa gitu kan. Oke. Sementara keluarga saya lebih penting dari segalanya buat Pasti saya dong, seperti iya. itu Pak Yuhandi. Tapi tadi dikatakan bahwa di tengah pandemi punya rasa khawatir nggak? Ya, Seperti itu. betul. Nah, kalau saya katakan saya tidak khawatir, mungkin saya nggak jujur dengan diri saya Pak Yuhandi ya. Karena kembali lagi bisnis yang saya gelutin tadi itu adalah
tabungan proteksi, Oke. insurance ya, Betul, bergerak di insurance. Jadi untuk saat itu pas di bulan Februari, Maret, April, bahkan sampai hari ini ya Pak Yohandi, kalau kita lihat itu benar-benar ekonomi kita itu lagi ancur-ancurnya ya Pak ya. Nah, ancur-ancurnya. Bahkan seluruh dunia ya. Iya, bahkan seluruh dunia dikatakan. Yes. Terus bukan hanya itu, terjadi PHK di mana-mana Pak. Ya, PHK di mana-mana terjadi. Terus ada orang-orang yang paruh waktu kerja. Yes. Terus ada juga yang dipotong gajinya 20%, bahkan sampai 50%. Benar. Nah, tapi saya enjoy Pak. Oke. Mungkin ini yang jadi pertanyaan, loh kok enjoy aja? Iya. Sebenarnya ini kalau saya, teman-teman yang lain juga maksud saya mereka yang menyaksikan siaran kita saat ini, saya mau kasih satu poin bahwa kenapa saya enjoy, karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Nah, Tuhan. itu dia, Tuhan saya yang dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Jadi gini Pak, di tengah situasi seperti ini, untuk saya ngajak orang berinvestasi, yang terbersit di pikiran kita cuma satu. Pasti orang akan jawab, waduh Bu Hilda boro-boro mau nabung, buat makan aja susah, gitu kan. Benar. Itu udah pasti. Nah, saat itu jujur waktu itu saya income saya lumayan naik drastis tuh Pak. Nah pas masuk di pandemi satu titik saya turun penghasilan saya, memang saya turun. Terus saya gini, pernah kepikiran gini Pak Yohandi, turun loh aku, omset saya turun loh, berarti penghasilan saya turun ya. Waduh, kalau waktu itu saya masih kerja, saya dapat 2 kali dong. Saya masih punya penghasilan, jadi nggak terlalu terpengaruh dengan penghasilan saya saat ini ya, di tengah pandemi ini. Nah, saat itu saya terbersit, bukannya kamu punya Tuhan. Nah, itu terngiang-ngiang dalam perenungan saya Pak Yohandi. Bukannya kamu punya Tuhan yang dahsyat. Dan saya mau katakan saya bersyukur ya, saya berada di satu lingkungan gereja yang tepat banget. Gereja yang luar biasa memberkati saya dengan firman Tuhan. Setiap apa yang saya dengarkan itu benar-benar menguatkan saya. Amin. Bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, firman yang disampaikan itu sepertinya, nih buat lu, lu mesti kuat, lu mesti seperti ini. Seperti itu loh Pak Yohandi. Kalau boleh tahu nih Bu Ida, gereja di mana sih? Saya beribadah di Gereja Kemuliaan Sion, Like to the Nation. Nah, itu saya langsung dibawa senior pastor saya Leonardo Syamsuri, ya, dan beberapa pastor saya yang lain yang ada. Nah, itu sejak saya beribadah di sini Pak Yohandi, benar-benar tuh saya merasakan sesuatu pesan-pesan yang disampaikan buat saya itu sangat-sangat menguatkan saya Pak Yohandi. Wow, luar biasa. Jadi hidup ya. Iya, jadi waktu omset saya turun, saya lihat, waduh posisi saya turun. Secara posisi saya nggak turun, tapi secara omset saya turun ya. Income turun. Income saya turun. Ya. Terus saya gini, saya tumpang tangan nih, saya punya handphone nih pagi-pagi nih Pak. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tergantung dengan mereka. Penghasilan saya tidak ditentukan dengan ini. Saya katakan seperti itu. Saya katakan, Tuhan, Engkau sanggup mencukupi apa yang saya perlukan. Amin. Seperti itu saya bilang. Saya klaim dalam nama Yesus. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik buat aku. Aku tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan kok. Seperti itu. Jadi kalau cuma income kayak gini turun aja mah, buat saya mah kecil aja kalau saya punya Tuhan ya. Luar biasa Pak Yon. Dan jawabannya ini yang luar biasa, di luar dari ekspektasi saya Pak Yohandi. Bulan Juli yang saya katakan turun, di Agustus awal tuh mulai berdatangan orang-orang Tuhan kirim Pak Yohandi, asli saya nggak kenal mereka, cuma kenal di Facebook, terus temennya ajak temennya gabung di saya dan naik lagi tuh income saya Pak Yohandi. Saya bilang, wow Tuhan luar biasa, benar-benar ini saya kalau ingat itu benar-benar saya merinding ya Pak. Maksudnya tatkala kita terhubung dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Dia Tuhan yang bertindak kok, luar biasa loh. Jadi saya bilang, saya katakan kepada suami saya katakan gini, waduh Pak,
Kira-kira nggak menurut kamu di tengah pandemi seperti Iya, ini iya. orang bisa gabung itu sesuatu banget. Bukan 1 2, cukup banyak orang yang Sangat masuk banyak tiba-tiba ya. Pak. Amin. Gitu. Yang lebih ininya lagi gini, tanggal 18 Agustus itu kan saya closing terakhir ya. Iya. Itu langsung masuk 5 orang sekaligus Pak. Wow. Yang membuat omset saya naik lagi, naik Wow. secara drastis. Saya bilang, aduh Tuhan, kau luar biasa. Udah benar-benar saya benar-benar itu cuma katakan, Tuhan itu dahsyat banget. Yes. Yes. Wow. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk, aduh takut di tengah pandemi. Enggak deh. Saya cuma mau pesan bahwa kalau kita punya Tuhan, kita menyerahkan sepenuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Slow Dia aja. akan mencukupkan semuanya. Iya. Ya. Dia akan menjawab semua. Dia akan menjawab. Yes. Bapak yang baik, kita aja nih sebagai orang tua nih contoh nih. Kita ajak anak kita berenang. Iya. Kita tahu anak kita belum pandai-pandai banget berenang tuh ya Pak. Benar. Nggak mungkin kita lepasin tangannya. Kayak gitu ya. Iya. Apalagi Tuhan saya Pak Yohandi luar biasa. Waktu itu saya angkat tangan Tuhan ini saya udah nggak tahu mau gimana nih. Tapi enaknya itu saya nggak khawatir gitu loh Pak Yohandi ya. Oke. Memang ada sedikit kepikiran, waduh omset saya turun. Tapi jujur saya nggak ada rasa kayak takut gitu, enggak. Setelah saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang ambil alih deh. Saya maksudnya saya nggak mau dipengaruhi oleh situasi keadaan seperti ini. Saya nggak mau dipengaruhi, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak dan itu Tuhan buktikan. Luar biasa Pak. Dahsyat ya. Nah Bu, saya juga sedikit penasaran ya. Ibu 29 tahun bekerja, ya kan, tiba-tiba resign. Apa dengan gampang company Ibu melepas Bu Ida seorang bisa bilang karyawan teladan lah ya, udah sekian tahun gitu berkarir. Mungkin boleh cerita sedikit juga mengenai itu. Ini yang luar biasa nih. Jadi sebenarnya 29 tahun itu saya bekerja di 3 perusahaan. Oke. Jadi kalau perusahaan terakhir ini saya kurang lebih 14 tahun. Oh, cukup 14 lama tahun, juga loh cukup lama Ibu. juga 14 ya. tahun sudah seumur anak Ibu yang paling kecil ya. Iya, pasti sih saya melahirkan anak saya yang Oke. itu. Jadi waktu itu saya mengajukan resign, itu saya nggak diizinin Pak Yuhandi. Saya nggak diizinin. Jadi saya pikir, aduh gimana ya, sementara saya harus punya waktu dengan anak-anak saya. Benar. Akhirnya waktu itu saya desak pimpinan saya untuk saya, apapun konsekuensinya saya terima, saya mau resign deh Pak. Seperti itu kata saya. Terus dia ngomong gini, boleh kamu resign tapi kamu nggak dapat pesangon ya. Wow, sampai segitunya ya. Nggak dapat Diancam pesangon. ya. Nggak dapat pesangon Pak. Waduh, saya katakan, waduh, nggak dapat pesangon. Harusnya hitung-hitungan saya 14 tahun itu lumayan pesangonnya ya Pak Yohandi ya. Jelas. Tapi benar-benar dia nggak kasih pesangon. Jujur aja ini kalau pimpinan saya itu, waduh, kalau orang Jawa bilang medit itu yang mikrofonnya aja bilang medit, dit bunyi. Bergetar gitu ya. Nah seperti itu Pak Yohandi. Kagak bakal dia ngasih. Nah waktu itu saya sempat sharing dengan Ibu Gembala saya, Pastor Rosalin. Saya katakan, aduh gimana ya Bu ya, saya ingin resign, tapi konsekuensinya saya tidak diberikan pesangon gitu oleh perusahaan saya. Nah puji Tuhan Ibu Gembala saya banyak memberikan memberikan kekuatan buat saya bahwa sebenarnya saya tidak akan hidup dengan pesangon, tapi saya hidup dengan Tuhan. Amin. Yes. Hidup dengan Tuhan kan saya bisa miliki apa segala yang saya perlukan gitu ya. Nah akhirnya waktu itu saya ambil keputusan, ya udah deh nggak apa-apa, saya nggak dapat pesangon ya. It's okay lah. It's okay lah. Maju terus ya. It's okay lah. Tapi saya udah doa juga nih Pak Yohandi. Bilangnya sih nggak apa-apa deh. Tapi saya masih bergumul Mengharap nih, juga masih ya, mengharap nih. Saya bilang, aduh Tuhan, dapat dong, lah ya. dapat dong. Walaupun saya sudah dikuatkan bahwa kamu kan tidak hidup dari pesangon, kamu punya Tuhan yang hidup kan. Amin. Tapi masih ngarepin gitu loh. Nah, hingga suatu hari waktu saya udah benar-benar mau keluar gitu, karena dia nggak ngasih surat keluar gitu Pak Yohandi. Oke. Bahkan Ditahan ya. Sampai saya keluar sekarang pun dia nggak dikasih surat keluar. Oh jadi nggak ada surat terminate. Pengunduran diri nggak ada. Dikasih, Saya bilang ya? udahlah nggak apa-apa. Berarti bosnya sayang sekali sebenarnya Bu, masih pengen Ibu tuh mengharapkan Ibu kembali lagi kali untuk bekerja di sana. Iya betul. Tapi di lain sisi saya juga harus ada quality time yang luar biasa untuk anak-anak saya, dan saya juga mau belajar membangun hubungan dengan Tuhan lebih intens. Seperti itu Pak Yohandi. Jadi banyak hal yang saya
saya pikirkan untuk mengambil keputusan resign itu. Nah, saya katakan Tuhan baik, luar biasa. Kebaikannya kembali Tuhan nyatakan bagi saya. Tadi kan saya udah katakan bahwa saya tidak dikasih pesangon ya. Iya. Nah, saya bilang Tuhan baik, tiba-tiba dia manggil saya, Pak Yohandi. Dia manggil saya, Bu Hilda bisa masuk. Ya Pak, gimana Pak? Tetap saya hargai dia sebagai pimpinan saya. Selama saya masih bekerja di situ, dia adalah pimpinan saya ya Pak Yohandi ya. Submission lah ya. Tetap Submit ya saya. kepada, ya. Udah karena kamu udah kerja sekian lama, kamu juga udah kayak keluarga di sini. Saya kasih kamu 3 bulan gaji. Wow. 3 bulan gaji. Kata orang, wow, saya gini, sus, kok cuma 3 bulan sih? Gitu. Harapannya masih lebih. Harapannya tetap, masih lebih, sesuai hitung-hitungan nih. Ya. Terus waktu saya sedikit, ya kok cuma 3 bulan sih? Tiba-tiba Pak Yohandi ya, itu Tuhan itu luar biasa bergema dalam diri saya. Bersyukur, lu masih dapat pesangon. Lu harus bersyukur. Oh, saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Saya bersyukur, saya bilang terima kasih Pak. Pokoknya saya keluar itu benar-benar sampai hari ini kalau saya masuk pun juga saya masih diterima lah. Karena benar-benar saya menganggap perusahaan ini ada keluarga saya. Ya puji Tuhan saya dapat 3 bulan gaji itu Pak Yohandi. Puji Tuhan. Seperti itu. Wah, keren ya. Jadi sebenarnya Ibu belum diterminate Bu. Sebenarnya Ibu mungkin coba cek rekening lagi deh. Jangan setiap bulan masih terima gaji. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, Bu Ida, mungkin share sedikit lagi mengenai ketika mengambil keputusan itu loh ya. Bagaimana bisa dengan mulus ya, artinya suami mendukung, anak-anak mendukung gitu ya. Sebelumnya sebenarnya sudah lama saya mengajukan, tapi selalu nggak dikasih, ya nggak diizinin. Tapi saya pikir mau sampai kapan seperti itu ya. Akhirnya saya kasih waktu 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan, saya bilang, Pak 3 bulan ini saya tetap akan resign. Diizinin atau tidak diizinin saya tetap resign. Seperti itu. Ya udah kamu cari orang, kamu ini seperti itu. Dan risikonya buat saya kalau saya cari orang, besok kalau itu tidak berkenan terhadap pimpinan saya, ntar dia cari saya. Saya bilang udah bapak yang cari deh, saya yang ajarin. Seperti itu. Artinya semua akhirnya berjalan dengan mulus ya, berkat doa juga ya, berkat iman Ibu bahwa Tuhan yang akan terus yang dahsyat ini akan terus menyertai gitu ya. Betul Pak. Nah sekarang mungkin masuk sedikit ke kondisi pandemi lagi ya, kita mau flashback lagi nih di kondisi pandemi ini. Tadi kan Bu Ida sempat share bahwa di bulan Agustus ini begitu luar biasa ya kan, tanpa diduga orang yang tidak dikenal gitu ya, tiba-tiba Tuhan kirimkan gitu loh ya. Berarti kan sebelum Agustus ini juga ada proses ya, gitu ya. Sempat apa sih yang Ibu rasakan dari Maret sampai sebelum Agustus ini Bu? Untuk dari Maret sampai Agustus sebenarnya kalau untuk di Maret itu saya belum rasakan ada sesuatu yang berubah. Di Juli itu yang benar-benar saya katakan berubah. Mulai sedikit khawatir atau apa gitu ya, rasa takut mulai muncul ya. Di Juli itu, wow kelihatan banget nih turunnya nih, ya. Drastis ya. Drastis banget. Saya, waduh, kalau waktu itu saya masih kerja, kayaknya masih ada lumayan, 2 penghasilan nih ya. Tapi kembali lagi saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa saya tidak hidup dengan itu. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Nah, itu tadi saya katakan bahwa saya ambil waktu lebih banyak lagi sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu saya sogok, tidak. Tidak, tapi saya mulai belajar bergantung pada Tuhan. Tuhan, ini bulan ini saya omsetnya seperti ini. Sementara saya terbiasa bukan bilang mau sok-sokan, tidak ya. Saya sudah terbiasa untuk bantu pekerjaan Tuhan lah. Bukan berarti Tuhan itu yang disogok, tidak. Tapi itu kebiasaan saya. Nah, saya bilang gini, saya katakan gini, Tuhan omset saya seperti ini, income saya seperti ini. Kalau berkurang, ya saya nggak bisa bantu yang ini, saya nggak bisa bantu yang ini. Tuhan gimana nih, gitu loh. Seperti itu. Jadi sempat inilah ya, apa tanda kutip nego gitu ya. Sempat nego sama Tuhan. Gimana dong saya bisa bantu Tuhan kalau saya sendiri income-nya seperti ini, seperti itu maksudnya ya. Iya. Tapi sebenarnya Tuhan itu bukan Tuhan yang kita bantu, itu Tuhan yang bantu kita. Cuma kita dijadiin sarana sama Tuhan untuk bisa berbagi berkat bagi banyak orang lain, seperti itu ya. Nah saat itu saya, aduh Tuhan kalau income saya kurang, saya nggak bisa seperti ini Tuhan. Ini ada pos yang harus saya kurangin nih Tuhan nih, seperti itu kan. Saya nego ya. Saya jadikan Tuhan seperti bapak saya, bapak jasmani ya. Jadi saya ngobrol aja, Tuhan, aku maunya di bulan ini harusnya naik loh Tuhan, gitu ya.
Nah itulah Pak dahsyatnya Tuhan. Aduh 18 pas tanggal 18 sebenarnya itu tutup jam 10 malam ya. Jam 8 langsung masuk malam 18 malam. Masuk dan saya langsung approve. Puji Tuhan. Aduh saya bilang aduh Tuhan. Dahsyat. Aduh benar-benar nggak ada alasan untuk bilang Tuhan itu di mana Tuhan kalau orang lain di sana saat pandemi ini dia ketakutan atau dia merasa aduh gimana nih bertanya-tanya aduh saya udah kehilangan arah nih. Sebenarnya cuma satu kuncinya Pak Yohandi, kalau dia punya Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Kenapa saya katakan bukankah di dalam dia ada damai sejahtera? Amin. Dia tentunya kita tidak akan rasa takut kalau kita punya damai sejahtera kan? Yes, pastinya. Nah, kita tahu di dalam dia ada kesuksesan. Amin. Mau cari apa sih dalam Tuhan? Yes. Ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Apalagi yang menjadi kerinduan kita? Semuanya ada dalam dia. Disediakan ya Disediakan. oleh dia, ya. Cuma satu aja, miliki Tuhan secara pribadi. Seperti itu Pak Yohandi. Wow, luar biasa. Mungkin boleh share juga sedikit aktivitas Bu Ida nih selama pandemi dengan keluarga, apa aja nih Bu? Oh iya, untuk pandemi ini benar-benar saya katakan saya sangat menikmati. Wow. Saya sangat menikmati karena saya full time dengan keluarga di rumah. Bisnis saya jalan, semuanya lancar. Kualitas saya dengan anak-anak harmonis terjaga luar biasa. Dan yang lebih ininya lagi, umur anak-anak saya itu sebenarnya udah gede-gede ya Pak ya, 25 tahun. 24 mau 25 tahun, 25 tahun nanti Januari. Terus yang 20 tahun dengan 13 tahun itu masih dimasakin loh Pak Yohandi. Ma bikin ini, ma bikin ini. Jadi saya kembali merasakan ini loh saya yang dulu ninggalin anak-anak saya, dia orang nuntut nih, nuntut ke saya. Saatnya Ibu membayar lah gitu ya. Aku bayar nih sekarang nih seperti itu Pak Yohandi. Wow. Waduh. Jadi benar-benar pandemi ini anugerah Tuhan sebenarnya buat Bu Ida sendiri dan keluarga ya. Bagaimana Ibu bisa pay off semua utang-utang Ibu kepada anak-anak dan anak-anak keluarga. saya itulah. Wow, keren sekali. Luar biasa Pak. Ini dahsyat ya. Nah mungkin boleh sedikit pesan juga nih buat teman-teman yang menyaksikan nih Bu Ida ya. Apa sih pesan-pesannya supaya kita bisa tetap kuat di tengah pandemi ini ya, untuk kita bisa mengalami tadi berkatnya Tuhan, terobosan bersama Tuhan. Boleh Bu Ida, biar kita semua semakin kuat bersama dengan Tuhan. Iya, kalau untuk saya sih di tengah pandemi ini nggak usah terlalu takut sih ya, karena bukan cuma kita yang ngalamin, seluruh dunia ngalamin. Tapi kalau kita miliki Kristus, kita miliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, apa sih yang menjadi pergumulan kita? Saya teringat satu ayat di Mazmur 37 ayat 5 ya Pak Yohandi. Itu saya senang banget. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Wow. Nah loh, mau takut apa lagi? Ya serahkan aja sama Tuhan, Dia yang bertindak kok. Gitu ya. Iya kan? Takut kena virus, ya serahkan aja sama Tuhan. Tuhan ini aku anakmu Tuhan. Bagaimana? Proteksi Tuhan pasti ada buat kita ya, yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan satu hal saya mau katakan, tetap percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena saat kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan proteksi seluruh kehidupan kita. Sekarang gini, kita mau klaim, oh Tuhan Bapa yang baik, oh Tuhan penuh belas kasihan. Nah sekarang pertanyaan Tuhan, lu ada gak sama gua? Kalau kasarnya manusia katakan seperti itu ya. Lu jalan gak dengan kebenaran-kebenaran yang saya udah tetapkan? Seperti itu kira-kira. Jadi it's okay, kita boleh klaim sama Tuhan. Kita klaim sama Tuhan. Tapi benar-benar kita ada dalam rule-nya Tuhan. Seperti itu loh. Jangan kita banyak nuntut tapi kitanya juga nggak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi dia taat ya sama Tuhan, melekat sama Dia. Melekat sama Dia. Dan juga tadi saya dengar bahwa di masa-masa ini justru Ibu sama keluarga banyak waktu ya untuk banyak dengan waktu. Keluarga juga dengan Tuhan pastinya ya. Iya benar Pak. Oke, boleh share sedikit waktu-waktu dengan Tuhan tuh seperti apa yang Ibu lakukan dengan keluarga? Tentunya kalau di keluarga saya untuk
untuk pagi itu kita udah wajib yang ada namanya mezbah doa. Wow, seluruh Iya, keluarga. seluruh keluarga. Keren Jadi sekali. dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil itu kalau udah dibangun itu masih yang pada ngantuk, udah males-malesan ya gitu ya. Iya, iya. Jadi kita suka basahin mukanya biar segar gitu. Iya. Biar segar dibasahin. Khususnya yang laki-laki itu yang anak saya Starsky, 20 tahun itu. Oke. Jadi kalau dia bilang percikin air mah mata saya gitu loh biar dia bisa ikut doa Mandi gitu. koboi ya. Dikompres. Jadi ya udah tiap pagi itu kami ada mezbah doa. Setelah doa kami sharing. Oke. Sharing terus bangun hubungan sebelum memulai hari. Yes. Kira-kira gimana seperti itu supaya kami tetap karena ini kan range-nya anak-anak ini sudah mulai besar dengan yang kecil. Jadi gimana caranya supaya dia bisa nyambung terhubung satu dengan yang lain, juga dengan Tuhan juga pasti. Iya, tentunya dengan Tuhan juga. Oke. Nah, seperti itu untuk pagi hari kami harus wajib ada yang namanya mezbah doa. Seperti itu. Terus karena saya udah resign nih Pak, udah di rumah 100%. Siang itu saya udah harus ambil jam-jam doa. Wow. Saya harus ambil jam-jam doa saya terhadap Tuhan. Saya ibaratkan saya bayar waktu saya kerja itu jarang komunikasi. Maksudnya komunikasi pasti. Maksudnya jarang duduk diam di hadirat Tuhan. Yes. Seperti itu kayak ini kan dari Senin sampai hari Senin lagi mau dikatakan kan saya ada di rumah. Jadi mau nggak mau saya bilang saya harus ambil waktu untuk Tuhan gitu. Prioritas seperti itu Pak. Wow, oke luar biasa. Terakhir nih Bu, boleh sekali lagi pesan apa yuk buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini supaya mereka semakin kuat bersama Tuhan. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk teman-teman saya di luar sana, buat kita semua, untuk keadaan seperti ini jangan pernah takut. Ya, jangan pernah khawatir. Jangan pernah punya pikiran jangan-jangan. Kalau udah pikirin jangan-jangan itu iblis bisa merasuki kita. Oh terjadi apa enggak? Tapi percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi apa yang menjadi keperluanmu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Seperti itu Pak. Oke. Miliki Tuhan secara pribadi, maka semuanya serahkan kepada dia. Wow, dahsyat Tuhan kita Pak Yohandi. Luar biasa loh Bu Ida. Thank you loh untuk waktunya yang begitu mungkin singkat tetapi sangat padat, sangat banyak pesan-pesan dan juga saya pribadi sangat dikuatkan melalui kesaksiannya Bu Ida, sharingnya Bu Ida hari ini di acara kita ini ya. Yang pasti kita tetap be strong ya, tetap kuat. Amin. Dan juga tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, terima kasih Pak Yohandi. Thank you loh Bu Ida atas waktunya sudah hadir di kasih. tengah-tengah kita. God bless you. God bless.